Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu tentang pengertian strategi berbicara. Mungkin Ananda semua sudah tahu apa itu berbicara, tetapi sedikit saya akan menjelaskan tentang pengertian berbicara. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Seorang lebih sering memilih berbicara untuk berkomunikasi. Karena berkomunikasi lebih efektif jika dilakukan dengan berbicara. Adapun berbicara menurut Tarigan menyebutkan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi atau artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan seseorang. Oke, sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu jenis-jenis berbicara. Terbagi atas 3. Yang pertama yaitu berbicara satu arah, yang kedua berbicara dua arah, yang ketiga berbicara berdasarkan situasi. Yang pertama yaitu berbicara satu arah itu adalah merupakan suatu pembicaraan untuk mengungkapkan sebuah pikiran, gagasan, dan perasaan kepada si pendengar tanpa terjadinya proses interaksi timbal balik. Contohnya seperti ini. Kita berpidato, khotbah, wawancara, dan pada kegiatan berpidato yang aktif berbicara hanyalah orator saja, sedangkan pendengar hanya mendengarkan saja. Kegiatan ini berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan berpidato. Dan wawancara termasuk salah satu arah juga, karena pada kegiatan ini pada pihak yang selalu berada pada posisi sebagai pewawancara dengan bertanya, selalu ada pula pihak yang selalu menjawab atau yang diwawancarai. Dengan demikian, posisi masing-masing pihak tetap satu arah dan tidak boleh bertukar arah dan satu kegiatan wawancara. Poin yang kedua yaitu berbicara dua arah. Berbicara dua arah terjadi apabila si pembicara menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain, kemudian mendapat tanggapan balik dari pendengar secara langsung. Jadi, dalam proses berbicara dua arah ini, terjadi interaksi timbal balik antara pembicara dengan lawan bicara. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembicara ini aktif berbicara secara bergantian. Contohnya seperti berdiskusi, tanya jawab, dan drama. Di samping itu, kalau dilihat dan disimak lebih jauh lagi, menurut tingkat keresmiannya, berbicara dapat pula dibagi atas yang pertama yaitu bicara formal, yang kedua bicara informal, dan yang ketiga adalah catur cara segi bicara. Berbicara formal itu merupakan kegiatan berbicara yang dilakukan di depan forum dengan tema tertentu dan pastikanlah mediumnya berbahasa Indonesia ragan baku. Contohnya dengan berpidato, ceramah, dan diskusi. Berbicara informal tersebut adalah kegiatan berbicara yang dilakukan pada acara-acara yang tidak resmi. Biasanya berbicara informal ini pendengar tidak banyak. Kadang-kadang topiknya pun tidak satu. Contohnya seperti berbicara atau mengobrol dengan teman sebaya dan keluarga, teman atau antrian dan sebagainya. Dan
Catur cara saji bicara adalah berbicara tentang suatu cara yang digunakan dalam pelaksanaannya menggunakan metode untuk melancarkan proses berbicara. Oke, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu berbicara berdasarkan situasi. Berbicara berdasarkan situasi, ada dua macam kegiatan berbicara di depan umum, yaitu lingkup resmi dan lingkup tidak resmi. Lingkup resmi menggunakan bahasa yang formal, sementara lingkup yang resmi bahasanya cenderung santai asal sopan dan sedikit formal. Pembicara ideal harus mampu membedakan situasinya. Oke, selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu tujuan berbicara. Adapun tujuan berbicara dibagi atas 5 macam. Yang pertama yaitu menghibur, yang kedua menginformasikan, dan yang ketiga menstimulasikan, dan yang keempat meyakinkan pendengar, dan yang kelima menggerakkan. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu menghibur. Menghibur biasanya ketika suasana santai, rileks, dan kocak. Tidak berarti bahwa berbicara menghibur tidak dapat membawakan pesan dalam berbicara. Menghibur tersebut berbicara berusaha membuat si pendengar senang, gembira, dan sukar. Contohnya seperti jenis berbicara ini antara lain melawakkan atau menguyonan dalam stimulak cerita, kebayan, atau cerita Abu Nawas dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu menginformasikan. Dalam suasana serius, Terbit dan Henning berbicara menginformasikan secara berusaha berbicara jelas, sistematis, dan tepat isi agar informasi benar-benar terjaga keakuratnya. Contohnya seperti kita menjelaskan materi saknet sehabis sidang kabinet dan menjelaskan materi penerangan mengenai suatu kejadian, peraturan pemerintah dan sebagainya. Penjelasan PPL di depan kelompok tani dan penjelasan instruksi pada siswanya. Dan yang ketiga berbicara stimulasi. Berbicara stimulasi juga berusaha serius, kadang-kadang terasa kaku. Berbicara berkedudukan lebih tinggi dari pendengar dapat disebabkan oleh wibawa, pengetahuan, pengalaman, jabatan, atau informasi yang memang melebihi pendengar. Contohnya seperti nasihat guru terhadap siswa yang malas, melainkan tugas pepatah petitih, mengajar ayah kepada anaknya yang kurang senonoh, nasihat dokter dan pasien, nasihat atasan pada karyawan dan yang malas, dan nasihat ibu pada putri dan yang patah hati. Yang selanjutnya yaitu meyakinkan pendengar. Meyakinkan sesuai dengan namanya, bertujuan meyakinkan pendengar. Suasana pun bersifat serius, mencengkam dan menegangkan. Contohnya seperti kita berpidato, petugas KBN di depan masyarakat, yang inti keluarga berencana, pidato, bertugas Depson pada masyarakat daerah kritis tetapi segan bertransmigrasi, pidato pemimpin partai tertentu di daerah yang kurang menyenangi partai tersebut, pidato calon kepala desa di daerah yang belum disimpati padanya, dan pidato pemimpinan BRI pada masyarakat yang lebih senang menghubungkan dengan sengkulak. Yang terakhir yaitu menggerakkan.
Menggerakkan juga menuntut keseriusan baik dari segi berbicara maupun dari segi pendengar. Pembicara dalam berbicara mendengarkan haruslah berwibawa, tokoh, idola, penuntutan masyarakat. Contohnya seperti Bung Tomo dapat membakar semangat juang para pemuda pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Oke, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang metode berbicara. Adapun metode berbicara terbagi atas 3. Yang pertama yaitu metode extempora, dan yang kedua yaitu metode menghafal, dan yang ketiga yaitu metode naskah. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang metode extempora. Metode ini jarang digunakan oleh pembicara yang ingin berbicara tanpa mempersiapkan naskah. Uraian yang akan disampaikan dengan metode ini dicerahkan dengan cermat. Dan metode pembicara yang kedua yaitu metode menghafal. Metode menghafal adalah suatu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak, dan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimiliki. Yang ketiga yaitu metode naskah. Metode naskah ini jarang digunakan kecuali pada saat-saat penting. Misalnya di radio, televisi. Biasanya sebelum tampil berbicara, pembicara memperhatikan naskah lengkap. Ketika tampil berbicara, naskah itu dibacanya kata demi kata. Kata demi kata, sehingga perhatian si pembicara tertuju pada naskah tersebut.